sih, tiba-tiba udah nyampe di Thailand. Gue seharusnya udah bikin vlog dari bangun tidur ya, tapi kayak gue lupa. Terus kan bukan kebiasaan rutin gue ya, jadi ya udahlah gini aja. Yeay, udah sampai hotel. Sebenarnya kan gue datang ke sini itu buat gawe ya, kerjaannya Ragnarok Vesta. Cuman ada free time dulu lah di hari kedatangan, besok tuh kerja, abis itu minggu udah balik lagi. Jadi sebenarnya tuh gue nggak punya banyak waktu buat jalan-jalan atau gimana sih, lebih kayak ya udah fokusnya kerja aja. Nah ini kamar hotelnya. Pas datang ke hotelnya itu gue ngeliat ada sevel kan di bawahnya, terus gue langsung celamitan dong, gue jajan di situ. Terus gue nemu snack lucu-lucu, unik-unik, kayak habis itu langsung gue beli aja kan. Ini snack-snack yang gue beli, chicken skin. Tapi jujur ini kan kayak gue random pick ya, dan gue nggak tahu apakah ini enak atau tidak. Jadi gue beli aja. Alasan kenapa gue beli adalah karena setelah gue pulang dari sini itu gue langsung ke Senayan buat nonton T1 versus Genji di Worlds. Tapi yang gue seneng sih ini ada poki yang rasanya aneh-aneh cuy. Poki rasa makaron, blueberry, terus apa lagi tuh tadi tuh yang gue beli. Nah ini nih, almond, nati almond. Terus sama tadi, ya ada satu lagi nih. Oh ini nih. Nih, poki rasa susu. Kayaknya gue mau beli satu lagi deh, karena gue gak tahu nih rasanya kayak gimana. So gue beli ya, kayak kacang-kacangan, snack-snack yang lucu-lucu aja, kayak buat nanti makan bareng pas nobar. Ya gue beli segini aja karena sebenarnya gue tipe yang males bawa kentengan kan. Jadi gue rasa ini sudah cukup seharusnya. Terus ada anggur muscat. Anggur muscat di sini gue baru tahu ternyata dia gede banget dibandingkan yang di Indo atau yang gue makan di Korea. Ini sebenarnya bukan punya gue sih, tapi kebawa sama gue karena tadi bayarnya pakai kartu gue. Gede juga ya. Ini harganya 139 baht. Terus total gue belanja ini semua itu 386 kali 470 lah, sekitar segitulah. Nah, kita lagi jalan-jalan di Ratuna Market. Isinya macem-macem, baju dari segala bentuk ada yang gue sebut celana imba namanya tuh kan, celana yang kayak apa sih, celana tidur gitu. Terus tadi gue nyobain jus pome, sumpah itu enak banget, seger banget, 80 baht harganya. Orang yang di TikTok itu nggak sih? Ini sticky rice-nya juga enak. Kita lagi mau pergi makan malam. Ini tuh salah satu seafood yang terkenal, namanya Kuang Seafood. Gelo, lu lihat, gede banget. Dia makanan sudah datang, saatnya makan. Enak. Tomyamnya enak ya. Ini udangnya baik banget cuy, gelo, gede-gede. Nih lihat udangnya, Ini baru satu. Tuh baru satu. Ini udah ambil lagi. Ya udah dibagi ke 5 orang lagi. Sumpah ini enak banget, Jer. Udangnya enak banget, gak bohong. Udangnya kan dagingnya lembut gitu kan. Terus gua patainya dia emang gak kental, tapi asem-asem seger gitu. Seger dah kayak lu ngelihat dia baru keluar dari kamar. Bener, seger kayak ngelihat rekening habis terima gaji. Malam terakhir di Thailand kita jalan-jalan di ini Jot Market ya, di Jot Market. Lagi pesen makan, tapi sembari nunggu makanan datang kita mau cari cemilan. Tadi kita ngelewatin ini ya, apa namanya, kita ngelewatin yang dancing shrimp. Tapi karena gue tidak suka makan makanan mentah, saya memutuskan untuk tidak beli. Nah ini nyari kalajengking. Mana ya kalajengking ya? Coba, ayo. Kita nemu nih sate
kalajengking sama jangkrik. Nih gue kasih lihat dulu. Ini penampakan sate jangkriknya. Yang ini kalajengking. Tapi dia ada sate ulet juga. Bukan sate sih, apa sih, kayak ulet goreng. Nah ini nih ulet sagu goreng nih. Kita cobain. Capek dulu ya? Oh, gitu. Ada dagingnya. Nggak ada dagingnya ini. Capit doang. Rasanya pahit. Tapi pahit gosong. Oh, ini crispy. Maaf ya, agak menjijikan ya. Tapi dagingnya tuh ada, jadi kayak kepiting. Jadi kayak masih dikeprek-keprek gitu loh. I see. Jadi kita makan daging ya. Dagingnya sama kayak kepiting ya warnanya. Dagingnya sama kayak kepiting. Cuma menurut gue getir sih rasanya. Ini nggak sejelek itu rasanya, tapi ya ada lah, enak lah. Gue makanya sama kayak kepiting. Kalau kayak gini mah masih sama suami gua. Suami gua yang biasanya kopek-kopekin buat gua. Coba kita makan bodinya ya. Iya. Bodinya kopong masa? Lah nggak ada isinya tuh bener. Oh ada. Apa itu isinya? Ya? Jeroan kalajengking. Oh ini pahit nggak enak nih. Ini di jeroan. Ini kayak organ-organ badan sama jeroan-jeroannya. Gua nggak makan jeroan. Nggak demen gua. Oh harus di Capitnya aja berarti yang bisa dimakan ya. Ini ada capit doang, nggak enak. Ini ada bulu-bulunya lagi. Berani banget. Rating. Rating. Ratingnya berapa, Ci? Hah? Ratingnya berapa? 2. Sumpah nggak enak. Guys, katanya guys, rating harus dicoba ya. I don't like it. I don't like it. Oh, bagaimana mau dimakan sama apa? Enggak lah. Dulu kita coba. Kayaknya dia makan sama. Kan standnya yang dancing scream ini ya. Terus lihat deh, ada yang ketinggalan coy. Gak punya temen ya. Nih tadi gue dikasih gratis. Kan gue nanya bisa di mix atau enggak. Terus dibilang 100 baht harganya. Ya udah gue mix dong. Tapi ternyata kayaknya kata dia kekecilan, kayak dikit-dikitan kali ya. Jadi gue dikasih gratis. Ini ada ulet, ada kecoa, ada jangkrik, ada belalang gitu. Oh, jadi 100 batu all you can choose. Iya, all you can Tapi choose. kamu cuma beli segini. Enggak. Maksudnya ini 100 itu mix tapi banyak. Cuman ya enggak, ya elah jangan choose bro. Oh yang tadi aku makan enak. Sebenarnya rasanya agak aneh, tapi better lah daripada jeroan kalajengking tadi. Kita nyobain jeroan. Tapi rasanya tetap aneh, nggak enak jujur nggak enak, kayak bukan pahit, rasanya tuh kayak ada besi-besi, kayak ulat sagu, kayak besi-besi gitu, kayak makanan kegosongan gimana sih? Nah ya kayak gitu. Tapi memang kata udah sagu enak. Kalau udah sagu. Ada sagunya. Oh ini lumayan ulat sagu. Ulat sagu lumayan. Ada yang udah belum. Kalajengking udah aku nggak suka. Dia bagian capitnya bisa dimakan, tapi jangan makan perut ya. Jeroannya pahit banget. Tahan lama lagi mereka. Belalang. Oh, sagunya kok nggak bisa telan? Sagunya kok nggak bisa telan? Eksperimen. Nggak bisa telan aku.
gede banget. Bentar. Masih ada ini lagi. Ini jangkrik dia gede banget kok. Sumpah jangkriknya gede banget. Nggak ketemu. Iya, ini yang tahu. Iya. Udah beli. Itu dia. Jangkriknya paling edible dibanding yang lain. Tapi ini sama aja ya? Sama kayaknya. Tapi ada dagingnya. Ini apa sih? Kayak kumbang. Kumbang ya? Cowok kayaknya. Lebah. Lebah ya? Tawon ya? Dia bumbunya kayak micin gitu. Saus kecap sama Lada hitam. ya? Lada. Apa ya? Saus kecap asin biasa. Oh. Aku yang pahit mulutnya. Tuh. Itu mungkin. Berapa ini harganya? Jadi makin lu gigit, makin bikin lu enak. Gua gak bakal coba lagi. Udah. Semua pokoknya serangga nggak usah dimakan dah. Kalau lu nggak kepepet, kalau itu bukan satu-satunya makanan terakhir di dunia, lu jangan makan deh udah. Ada beberapa yang gigitan pertama keduanya tuh kayak oh boleh juga ya rasanya ya. Makin lu gigit makin gak enak. Itu yang gue rasain. Kan menciptakan makanan yang enak seperti ini, udah kita makannya kayak gini aja. Ini juga nggak apa-apa deh kayak Ini enak. Iya ini enak nih. Ya kan? Ini apalagi nih udangnya gede banget. Ini berapa Pe? Berapa harganya? Iya. 240 sebaik ini kayak udah mending makan beginian aja. Ini gue udah nyampe hotel lagi setelah jalan-jalan di George Market. Tadi gue sempat pergi ke Big C Supermarket gitu buat beli snack-snack gitu. Tapi bukan gue yang beli sih, lebih ke teman-teman gue yang lain yang beli. Nah terus gue mau cerita satu lagi. Sebelum gue menjelaskan lebih detail soal serangga yang tadi gue makan ya. Gue beli makeup wipes karena gue pengen yang praktis aja kan buat hapus makeup segala macam gitu-gitu. Dan ternyata ini tuh kayak bau baju apek. Terus ada 50 biji. Terus gue kayak gue mau marah tapi ini murah cuma 25.000. Cuma masalahnya tuh baunya tuh bener-bener kayak bau baju apek. Sebaju apek-apeknya apek gitu loh. Gue kayak kena zong sumpah. Karena kayak setiap kali gue hapus makeup gue akan merasakan bau seperti ini di tangan dan di muka gue. Tapi sorry ya kalau keterangan ya, gue ada di meja belajarnya gitu, meja kantornya gitu yang di hotel. Terus kita lanjutkan cerita soal perseranggaan tadi ya. Tadi ada yang kurang lengkap, ternyata setelah gue tonton lagi tuh ada yang kurang lengkap penjelasan gue. Intinya serangganya itu tuh rasanya 1-2 gigitan pertama kan kayak oh ya ini enak ya, ini crunchy ya, ini kayaknya bisa nih dimakan nih. Cuman tuh semakin lu makan, terutama yang kayak serangga-serangga modelan belalang, modelan kayak apa sih, tawon ya, jangkrik gitu-gitu, kalau semisal makin digigit rasa besinya itu keluar. Gimana ya kalau gue harus menjelaskan ya, jujur gue bukan food reviewer ya, jadi kayak mohon maaf banget nih kalau semisal penjelasan gue agak bikin lo semua bingung. Tapi penjelasan yang mungkin paling masuk akal adalah rasa besinya binatang. Lu kayak nggak sih kayak bau-bau khasnya serangga tuh kayak gimana? Nah kurang lebih kayak gitu. Terus itu ada di mulut lu semua. Terus belum termasuk kayak rasa besinya, kayak katanya mereka full of magnesium ya, penuh dengan zat besi, habis itu penuh dengan protein. Tapi yang jelas pesan moralnya adalah udahlah makan yang normal-normal aja. Terus sebenarnya tadi ada satu yang belum gue coba. Jadi dia ada sate lipan. Dan lo tahu lipannya segede apa? Segini. Lipannya tuh segini. Gak bohong,
gak bohong, lipannya tuh segini nih, lu bayangin ya, lipannya segede gini, dan lipan kan kayak ada buntutnya yang kayak claw gitu kan, yang satu biji itu kan. Wah mampus, itu gede banget. Jujur gue nggak videoin ya, gue nggak videoin, tapi menurut gue tuh ngeri banget. Oh sama ini, gue nggak cobain sate tarantula, kayak bukan tarantula, gue nggak tahu tarantula apa, itu masih kelasnya laba-laba. Tapi yang jelas kalau lu ngelihat sekilas bodinya itu kayak tarantula, itu gue nggak makan karena gue nggak tahu itu beracun atau enggaknya atau segala macam ya. Kalau misalkan kalajengking yang gue makan, gue tahu itu kayak seenggaknya lebih aman dibandingkan yang lain. Dan itu tadi capitnya juga dibuang dulu kan, capitnya apa, sungut kalajengkingnya juga dibuang dulu. Terus kayak friendly tip dari gue, kalau misalkan lo mau bedain kalajengking yang beracun sama enggak, lo lihat dari capitnya aja deh. Kalau capitnya kecil biasa sungutnya gede, kalau sungutnya kecil biasa capitnya gede. Nah yang lebih ringan kadar racunnya ya sebenarnya sih, kalau misalnya lo kena masih kena meriang juga, tapi minimal nggak mematikan lah ya, itu yang capitnya gede. Jadi dia bedainnya di situ doang. Kalau misalkan lu ngeliat capitnya kecil, sungutnya gede, itu fix beracunnya tuh yang mematikan ya. Kalau misalkan yang capitnya gede, sungutnya kecil, ya mungkin kalau kena itu bengkak, meriang, atau mungkin muntah-muntah kali ya. Tapi kayak masih bisa diselamatkan lah, bukan yang kayak lu sakaratul maut gitu. Sumpah nih bau banget. Ini tuh katanya tuh dia bau stroberi, tapi mana stroberinya bejir. Ini bau banget, gak bohong gue. Tapi kayak gue gak punya pilihan, gue gak bawa makeup remover kan. Nah terus apalagi ya mau gue ceritain ya. Oh gue inget gue mau cerita apa. Di Jots Market itu ada toko yang jual gele. Nah di situ gelenya macam-macam bentuknya. Gue gak nyobain sama sekali, gue juga gak beli, tapi kayak gue ngelewat terus kayak ada logo gele gitu kan, daun gele. Terus pas gue lihat bentuknya memang macam-macam, ada yang brownies, ada yang cookies, kayak cookies biasa tuh yang biasa lo beli gitu kan. Ada yang bentuknya pot, disposable pot, ada yang bentuknya kayak pot yang lo tahu kan di Dispos sempat ada kasus yang gitu-gitu tuh ya kan. Nah itu tuh ada tuh bentuknya kayak gitu. Terus apalagi tadi ya bentuknya ya, yang gue tahu sih juga ada bentuknya yang chips ya, potato chips. Tapi kayaknya tuh yang potato chips nggak ada deh di situ. Cuman emang dia jualnya kayak satuan gitu juga kan, masuk kayak yang brownies sama si cookiesnya. Terus di sono juga dia tutupnya cepet sih, kayak jam 12 tuh udah hilang orang-orang gitu kan. Sebenarnya sih di Jots Market enak makanannya, sama harganya ya oke lah, cengli lah gitu kan. Tapi kalau misalkan memang lo penasaran mau nyobain makanan-makanan ekstrim ya monggo deh. Tapi ya tanggung sendiri ya resikonya. Kalau misalkan emang gak cocok. Tapi menurut gue sih untuk yang kalajengking, meskipun kalajengking yang paling edible, yang dagingnya beneran bisa dimakan, dagingnya beneran ada rasanya, dagingnya beneran enak kalau lu masaknya bener. Cuma kalau saya kalau dia kayaknya cuma dibakar doang kan, dibakar atau digoreng, gue nggak tahu deh. Pokoknya cuma digituin doang. Dan mungkin itu kali yang bikin rasanya nggak enak, soalnya cuma dikasih lada doang kan. Ya mungkin kalau masaknya bener bisa enak kali ya, karena capitnya beneran dagingnya kayak kepiting persis. Tapi untuk yang lain-lain kayak modelan ulet lah, terus jangkrik lah, belalang lah, terus ada satu lagi tuh yang gue nggak tahu, entah itu kecoa kayak entah itu tawon kayak, gue nggak peduli, pokoknya nggak ada yang enak gitu, sumpah nggak ada yang enak. Tapi kalau misalkan yang yang tinta cumi gitu-gitu itu gue nggak, karena gue nggak suka amis. Terus kalau misalkan yang jumping shrimp, dancing shrimp ya namanya, itu gue juga nggak makan karena gue nggak makan mentah sih lebih tepatnya. Gue nggak suka makan makanan mentah karena gue lebih takut ke parasit aja sih sebenarnya sih. Dan itu tuh lebih ke preferensi ya. Terus kayak sama gue juga nggak tega kan, tuh kan maksudnya kan udangnya kecil-kecil gitu ya, coba-coba gitu terus dimakan, belum merasakan pahitnya dunia, udah mati dimakan. Terus kayak gue nggak setega itu deh, meskipun ya gue makan aja sih kalau udang kan. Terus apalagi tuh yang gue nggak coba, ada ini squid shot gitu tuh gue juga nggak coba karena si cuminya mentah. Tapi emang di Jots Market itu banyak makanan aneh.
Ini mungkin kalau misalkan lo consider pengen nyobain makanan ekstrim atau makanan aneh ke Thailand, lo coba George Market. Ya makanan yang normal juga banyak kok, dari salmon, sushi gitu-gitu. Terus tuh banyak yang enak ya, meskipun gue nggak cobain, kayak gue ngedengar dari temen gue yang makan ya. Terus apa lagi ya, kayak jus-jusan kayak gitu-gitu. Oh, jus pome di situ juga enak, jus pome. Entah kenapa kayak di tanah jus pomenya enak sih. Sama menurut gue sih lu coba makan nasinya aja sih, karena gue suka banget sama nasi yang ada di Thailand. Entah kenapa kayak nasi mereka tuh wangi banget, nasi pandan wangi, tapi wanginya tuh mungkin kalau di Indo dijualnya mahal kali ya, soalnya tuh wanginya tuh yang kayak langsung menuhin satu mulut lo. Nasinya juga pulen banget, lembut, wangi, terus lo campur sama lauknya, bisa kayak lauk daging atau kayak kuah yang gurih yang sedep gitu, ke enhance lagi tuh rasa si nasinya tuh. Mungkin kalau semisal gue gak punya duit di Thailand, makan nasi sama kuah mie instan tuh kayak udah cukup tuh untuk bikin gue bahagia, karena nasi tambahin itu aja tuh udah enak. Besok gue udah balik, dan kayaknya kalau misalkan balik ke bandara nggak ada yang bisa diceritain kayak gimana, jadi mungkin gue akan tutup di ceritanya di sini aja. Sekalian juga gue mau istirahat karena besok gue jam 8:30 udah harus berangkat ya kan. Terima kasih untuk view yang sebenarnya tidak seberapa, tidak banyak juga, tapi gue harap cerita makan kalajengking dan serangga-serangga beserta ulet-ulet yang brengsek itu bisa sedikit menghibur kalian. Mungkin kita bakal ketemu lagi di vlog jalan-jalan gue berikutnya. Sehat terus buat kalian semua.